Shalom, selamat malam umat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan bacaan Alkitab kita pada malam hari ini yang terambil dari Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 18. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami untuk dapat memahami kuasa firman-Mu, agar kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Juga kami bersyukur dan terima kasih karena dalam suka dan duka Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Inilah doa permohonan kami. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah ini dari awal sampai akhir. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 40 ayat 10 sampai dengan 18. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah terlambat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menyaksikan sebuah pentas seni, baik itu pentas seni musik, tari, maupun drama, maka kadangkala terlintas dalam pikiran kita bagaimana para pemeran pentas seni dapat menampilkan karya terbaik mereka, bagaimana mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga penampilan itu
dapat dikategorikan sebagai sebuah tampilan yang menghibur, yang menyentuh pikiran, perasaan, bahkan menjadi bahan refleksi tentang sebuah peristiwa kehidupan. Sebut saja misalnya pentas seni musik vokal. Tentu saja yang akan tampil dalam pentas itu telah mempersiapkan diri dengan baik, dan misalnya lagu apa yang akan dinyanyikan, apa maksud lagu itu, apakah berkaitan dengan tujuan sebuah pentas seni, bagaimana menafsir dan mengekspresikan lagu itu sehingga dapat didengar dan diterima dengan perasaan kagum oleh para pendengar. Berbicara tentang lagu, nyanyian, para pencipta lagu seringkali terinspirasi dari sebuah kejadian atau peristiwa tertentu. Misalnya saja kekaguman akan alam semesta ciptaan Tuhan, kerinduan terhadap seorang, ungkapan hati yang bersyukur maupun tersakiti, dan lain sebagainya. Yang pasti, nyanyian atau sebuah lagu disebut juga sebagai bentuk ekspresi jiwa seseorang, bagaimana suasana hati orang tersebut, apakah senang, gembira, sukacita, sedih, galau, tertekan, atau sakit, dan lain-lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Kitab Mazmur merupakan kumpulan nyanyian dan doa yang dikumpulkan oleh orang Israel untuk dipakai dalam ibadat mereka. Kumpulan karya sastra itu dikategorikan sebagai karya pilihan sehingga menjadi bagian kitab dalam Alkitab. Nyanyian dan doa yang ada beragam. Ada nyanyian pujian, penyelamatan, mohon, ada nyanyian pujian, penyembahan, nyanyian syukur atas berkat Tuhan, ada doa, mohon pertolongan, perlindungan, penyelamatan, mohon ampun, permohonan supaya musuh dihukum. Nyanyian dan doa itu adalah yang bersifat pribadi atau perorangan, dan ada pula yang bersifat persekutuan atau berjemaat. Mazmur 40 berisikan nyanyian ucapan syukur dan doa kepada Tuhan yang terdapat dalam ayat 1 sampai dengan 9. Dan nyanyian doa meminta pertolongan Tuhan seperti yang tergambar dalam ayat 10 sampai dengan 18. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, apalagi kepada Tuhan Sang Pencipta, yang adalah Allah yang menyediakan. Pasti manusia sangat membutuhkan pertolongan yang datang dari Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya manusia akan berjumpa dengan Tuhan melalui rentetan pengalaman imannya. Sebagai orang yang bergantung pada Tuhan, manusia sadar akan keterbatasan dirinya, khususnya dosa yang telah menjauhkannya dari persekutuan dengan Tuhan. Akan tetapi, pemazmur seringkali menyaksikan kebaikan Tuhan
bahwa Allah adalah Allah yang setia, pengasih dan penyayang, serta mengaruniakan manusia pembenaran. Allah mengaruniakan kasih setianya kepada Daud, putra bungsu Isai, orang Betlehem, sehingga Daud menjadi seorang raja yang luar biasa, terlepas dari berbagai kelemahannya. Kali ini melalui bacaan Mazmur 40, khususnya ayat 10 sampai dengan 18. Pemazmur mengungkapkan adanya keintiman dengan Tuhan melalui doa, minta pertolongan. Pemazmur meminta agar Tuhan jangan menahan rahmat-Nya daripadanya dan menjaganya senantiasa. Sebab malapetaka mengepung dia untuk mencelakakannya, bahkan juga karena kesalahannya sendiri. Pemazmur memohon agar ia dilepaskan dari ancaman musuh dan membuat mereka mendapatkan malu. Pada orang-orang yang mencintai pekerjaan Tuhan, pemazmur mengharapkan agar Tuhan memberikan sukacita dan kegembiraan kepada mereka. Sungguh, pemazmur adalah seorang pendoa yang memiliki kebaikan dengan Tuhan tempat perteduhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa adalah nafas hidup orang beriman. Doa membuat seseorang dengan leluasa mengekspresikan imannya. Sejauh mana kita menggunakan sarana doa sebagai perjumpaan kita dengan Tuhan? Apakah kita baru berkomunikasi dengan Tuhan kalau kita perlu seperti sakit, mengalami kesulitan secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, rumah tangga yang diambang kehancuran, kenakalan anak-anak kita, usaha bisnis yang gagal, dan segudang masalah lainnya? Ataukah ketika kita dilanda bencana penderitaan yang menekan hidup, lalu kita mencoba untuk mencari kekuatan duniawi seperti mencari petunjuk orang pintar, mendatangi keluarga-keluarga yang kita anggap mampu, ataukah kita tergoda untuk melakukan kejahatan seperti korupsi untuk memenuhi kebutuhan, bahkan juga mencari pinjaman pada rentenir. Seperti pemazmur yang mencari pertolongan Tuhan. Demikian malam ini, ibu, bapak, saudara-saudari, dan saya diingatkan betapa pentingnya mencari Tuhan dalam doa-doa kita. Doa dan pujian serta ucapan syukur yang keluar dari hati yang tulus. Tentu lebih indah dan dahsyat kalau doa, pujian, dan syukur kita tidak semata-mata berbentuk ibadah dalam persekutuan orang beriman saja, melainkan terwujud pula dari kehadiran kita yang memberkati semua manusia dengan talenta yang Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Dengan demikian, ibadah kita menjadi sangat konkret dalam perbuatan nyata terhadap sesama. Mari tetap terus berdoa, tidak saja untuk kebutuhan-kebutuhan pribadi kita semata, tetapi juga bagi semua kita. Seperti ilustrasi bersafaat dengan simbol-simbol jari
jari jempol yang paling dekat dengan kita, mengantar kita untuk melipat tangan dan mendoakan orang-orang dekat kita. Jari telunjuk kita diingatkan untuk mendoakan mereka yang fungsinya mengajar agar diberikan hikmat. Jari tengah adalah paling tinggi di antara jari-jari lainnya, sehingga kita diingatkan untuk mendoakan para pemimpin bangsa, pemimpin organisasi, baik gereja maupun masyarakat. Jari manis adalah jari yang paling lemah, sehingga mengingatkan kita untuk mendoakan orang-orang yang tak berdaya, yang mengalami musibah, bahkan dianggap sampah oleh masyarakat. Jari kelingking adalah jari yang paling kecil, menggambarkan bahwa dalam doa-doa kita hendaknya kita ke depan rendah hati saat berhubungan dengan Tuhan dan sesama kita. Berikan waktu kita untuk senantiasa mengalami keintiman dengan Tuhan, baik dalam puji-pujian, penyembahan, bahkan permohonan kita, sebagaimana yang disebutkan dalam ilustrasi itu. Bila Yohanes Calvin menyebutkan bahwa doa adalah nafas hidup orang percaya, maka marilah kita menggunakan waktu anugerah Tuhan untuk berdoa, sebab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tetaplah berdoa, sebab hal ini telah dicontohkan Kristus bagi kita. Dalam rapat koordinasi bidang pelayanan dan kesaksian dengan komisi yang ada, anggota komisi mengusulkan agar dibentuk tim doa GPIB Jemaat Immanuel Balikpapan. Kiranya ini segera direalisasikan, sekalipun kita juga mengetahui bahwa setiap pribadi orang percaya pasti memiliki kebiasaan berdoa sebagai kebutuhan yang hakiki. Namun dalam kebersamaan sebagai keluarga Allah, doa bersama merupakan sukacita tersendiri. Kiranya Kristus memberkati kerinduan saudara dan saya untuk selalu intim dengannya dalam doa-doa kita bersama. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas perkenan Tuhan bagi kami. Firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu, ajarlah kami lebih mengerti maksud firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus dan Engkau mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat hari lepas hari. Bapa di sorga, kami mau berdoa bagi ketua jemaat kami, Pendeta Ibu Yanadel Hehanusa Sahetapi. Berikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, dan arif bijaksana dalam
ia menjalankan tugas pelayanannya, serta menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, mendampingi suami dan mendidik anak. Engkau berkati dan melindungi Bapak Ronald sebagai kepala keluarga dalam menjalankan tugas pekerjaan. Berikan ia kesehatan dan kekuatan yang berasal dari Tuhan sendiri, dan juga anak terkasih dalam pendidikan dan pergaulannya. Tuhan lindungi. Ya Bapa, tolonglah gereja-gerejamu di muka bumi, khususnya gereja kami GPIB Immanuel Balikpapan, beserta para hamba-hambamu, diaken, penatua, dan keenam unsur BPK dalam menjalankan tugas panggilan dan pelayanan. Engkau berkati. Bapa dalam surga, tolonglah bangsa dan negara kami di tengah tantangan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, ancaman kemiskinan karena memburuknya perekonomian, sehingga susah mendapat pekerjaan. Berbagai bencana alam yang melanda di sebagian tempat, sehingga tanaman pangan tidak menghasilkan buah atau gagal panen. Kami mau berdoa di mana pemerintah yang sedang berusaha menangani pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau campur tangan dan melindungi para medis, relawan, atau Satgas COVID-19. Pemerintah kami Engkau berkati dari pusat, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri dan stafnya, TNI dan Polri, sampai ke pemerintahan daerah. Engkau berikan rasa takut akan Tuhan dalam mengambil segala keputusan mereka, dan Engkau turut campur tangan sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Khususnya Kota Balikpapan, Engkau berkati juga pemerintah dan masyarakatnya. Bapa Surgawi, kami mau berdoa bagi jemaat kami masing-masing yang lanjut usia, janda, duda, yatim piatu, dan juga keluarga masing-masing yang berada di rumah. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu pergumulan masing-masing pribadi dari keluarga lepas keluarga yang beribadah pada malam hari ini. Secara khusus, kiranya Tuhan melindungi dan menjaga bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh. Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Tuhan, mereka yang sakit Engkau sembuhkan dan Engkau pulihkan. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi mereka yang dalam kesusahan atau pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan mereka, ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau mengetahui kehidupan usaha dan pekerjaan jemaat kami masing-masing. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, akal budi, dan panjang sabar dari Tuhan, dan jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit. Kiranya Tuhan berkati dengan kasih setia Tuhan. Bapa Surgawi, inilah doa syafaat kami. Ampuni segala dosa kesalahan kami yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami ya hidup, yang telah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan
kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.